Partai Keadilan Sejahtera menjalin komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju dalam Pilkada Jakarta. PKS juga akan menawarkan kadernya. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat politik Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat sore. Selamat sore, selamat malam Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami. Mas Umam, ketika PKS sudah fokus membangun komunikasi dengan Kim, apakah artinya nama Ridwan Kamil itu sudah bisa diterima PKS sebagai calon gubernur? Ya, kalau kita mencermati realitas perkembangan politik per hari ini, memang tampaknya sudah terjadi kesepakatan bulat antara Koalisi Indonesia Maju dengan partai-partai yang sebelumnya berada di koalisi perubahan. Baik itu Partai Nasdem, kemudian PKB, dan juga PKS sendiri. Dan PKS sendiri sebagai pemenang di Pileg Jakarta, tampaknya kemudian menetapkan ini sebagai sebuah keputusan ketika dihadapkan pada realitas bahwa deadline yang diberikan kepada Anies Baswedan tanggal 4 Agustus kemarin tampaknya belum menemukan titik temu kesepakatan, kemudian juga ada barrier yang lain yang kemudian akhirnya mereka mencoba untuk memutuskan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, kalau misal kita cermati per hari ini, tampaknya Ridwan Kamil sudah mendapatkan kesepakatan, dukungan, restu, baik dari internal Golkar sendiri yang tampaknya beberapa waktu lalu masih galau, kemudian dukungan kesepakatan dari gerbong besar Koalisi Indonesia Maju, dan tentu dari PKS yang tampaknya juga sudah cukup berpuas diri dengan posisi mendapatkan posisi sebagai cawagup. Menurut informasi spekulatif, nama yang akan diusung oleh PKS adalah Pak Suswono atau mantan Menteri Pertanian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan ini tentu akan menjadi sebuah kekuatan yang masif karena komposisi Ridwan Kamil dan Pak Suswono, gabungan antara Kim dengan tiga partai sebelumnya di koalisi perubahan, tentu berpotensi menyapu habis kekuatan pembentuk koalisi di Jakarta. Oleh karena itu potensi kota kosong akan terbentuk di Jakarta ke depan. Mas Kevin. Ya, Mas Umam, PKS adalah partai pemenang di Jakarta. Apakah pasangan Ridwan Kamil dan kader PKS, mungkin saja itu Suswono itu, apakah bisa mengunci kemenangan di Jakarta? Ya, kalau misal kita cermati sejarah kota kosong dalam pilkada di Indonesia sejak 2015, kemudian 2017, 18, 20, sampai kemudian per hari ini, ada sekitar 53 kasus kotak kosong. Kalau misal kita ukur dari winning potential rate-nya, itu ada sekitar hanya satu yang gagal. Artinya dari 53, satu yang gagal, praktis 52-nya itu menang semua. Berarti prosentasenya mencapai 98,11%. Dan itu adalah angka yang cukup absolut untuk mencapai potensi kemenangan. Dan di saat yang sama, apa yang dimiliki oleh partai-partai Kim yang relatif tersebar di sejumlah wilayah di Jakarta, kemudian diperkuat oleh kekuatan salah satunya adalah PKS, di mana PKS memiliki kekuatan di Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan, dan di saat yang sama juga Jakarta Pusat, yang kemudian itu menjadi salah satu kekuatan Mas Anies juga dalam Pilpres di 2024 yang lalu. Nah, kalau misal kemudian ini bersimbiosis, maka potensi konsolidasi kekuatan menjadi sangat optimal. Dan kalaupun kemudian PDIP hingga akhirnya kemudian dipaksa untuk abstain atau tidak menggunakan hak politiknya untuk mencalonkan kadernya, maka kalaupun PDIP akhirnya mengusung atau mempromotkan kotak kosong dalam pertarungan sebagai simbol perlawanan terhadap Kim Plus ini, maka besar kemungkinan tetap akan kurang optimal. Oleh karena itu, dalam konteks ini, Kim Plus yang ada di DKI Jakarta tampaknya akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat solid untuk menguji potensi kemenangan di pilkada yang akan datang. Mas Kevin. Ya, Mas Umam, bicara mengenai solid atau tidak, pendukung PKS apakah bisa menerima, bisa tetap solid begitu menerima keputusan PKS untuk bergabung dengan Kim? Ya, memang ada dua hal yang kemudian perlu diantisipasi. Dalam konteks tertentu, PKS sendiri termasuk basis pemilih loyalnya, terutama mereka yang memiliki cara pandang yang kritis, tentu akan bertanya bagaimana kemudian narasi perubahan yang begitu kritis, melakukan kritik secara terbuka terhadap pemerintahan Jokowi dalam kampanye 2024 yang lalu,
dan PKS sendiri mendapatkan insentif elektoral yang cukup memadai dari hasil pileg yang lalu kemudian berubah sedemikian rupa. Nah, tetapi situasi itu kemudian dihadapkan pada realitas, di mana kemudian PKS sendiri juga harus bernegosiasi dan berkompromi ketika kemudian titik kulminasi kepentingan optimalnya tidak tercapai. Dalam konteks lingkup DKI, tentu harapan dari PKS adalah masuk dalam kompetisi dan memenangkan kursi pemimpin di Jakarta. Di periode pemerintahan yang lalu, PKS sendiri termasuk yang sudah sangat-sangat berharap mendapatkan posisi setidaknya wakil gubernur. Mulai dari pencalonan waktu itu ada opsi Sandiaga Uno bersama kader PKS, tetapi kemudian berubah menjadi Anies Sandi. Kemudian ketika posisi Mas Sandi keluar misalnya dari posisi Wagub, PKS salah satu yang berharap untuk mendapatkan kursi Wagub di bawah kepemimpinan Mas Anies, tetapi kemudian tidak tercapai. Nah, dalam konteks ini PKS tampaknya tidak mematok target yang begitu tinggi. Oleh karena itu, harga yang dipasang adalah cukup wakil gubernur. Padahal PKS adalah pemenang, memiliki 18 kursi di Jakarta. Oleh karena itu, kita bisa membaca PKS tampaknya mencoba untuk bersikap realistis, dan sikap realistis itulah yang kemudian dijadikan sebagai basis argumen untuk menjelaskan pada basis pemilih loyalnya bahwa diterima atau tidak itu adalah sebuah realitas. Dan kalau misalnya kemudian KIN bisa memberikan opsi dengan skema Ridwan Kamil, dengan posisi kedua cawagupnya adalah dari PKS, maka itu adalah win-win solution yang cukup menjanjikan bagi PKS ke depan. Mas Kevin. Mas Umam, apakah nama Suswono, kader PKS ini bisa diterima oleh warga Jakarta? Ya, tentu memang tidak mudah ya, karena bagaimanapun juga dalam konteks kemenangan tentu ada aspek-aspek terkait dengan elektabilitas. Dan elektabilitas, insentif elektabilitas dari seorang calon wakil tentu menjadi sebuah ukuran yang harus dipertimbangkan. Sementara dari aspek popularitas, kemudian dari aspek akseptabilitas atau penerimaan masyarakat DKI Jakarta terhadap nama Pak Suswono sendiri tampaknya memang belum begitu dikenal, belum begitu optimal berinteraksi. Tetapi di saat yang sama, salah satu hal yang kemudian bisa dihitung dari kekuatan PKS adalah basis struktur kepartaiannya. Jadi kerja-kerja mesin kepartaian inilah yang kemudian diyakini dan terbukti dalam beberapa kali pilkada, meskipun sempat kalah, kemudian sempat menang juga yang terakhir, diakui mampu berkontribusi dalam menghadirkan kemenangan dan juga insentif elektoral yang cukup masif dari basis pemilihnya. Nah, oleh karena itu, memang dari sosok ketokohan Pak Suswono tampaknya memang belum begitu optimal. Tetapi yang bisa dijual oleh PKS kepada KIN salah satunya adalah mesin politik yang bisa bergerak secara masif, setidaknya yang berada di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan juga di Jakarta Pusat. Dan kemudian mendapatkan tambalan yang begitu optimal dari partai-partai besar di Koalisi Indonesia Maju, baik di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan lain sebagainya. Mas Kevin. Mas Umam, apa yang kemudian membuat partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju akhirnya legowo menyerahkan kursi calon wakil gubernur kepada PKS? Ya, ini tentu menjadi sebuah pertanyaan besar ya, dan ini menjadi refleksi serius terhadap realitas demokrasi kita. Dalam konteks tertentu, tampaknya kita bisa membaca ada semacam barter kepentingan atau tukar guling kepentingan politik. Dalam satu sisi, partai tentu ingin menunjukkan narasi, argumen, ideologi secara konsisten dan juga istiqomah. Tetapi di saat yang sama mereka juga dipaksa oleh realitas politik, di mana kalau misalnya kemudian mereka kalah, maka mereka menjadi pihak yang terpinggirkan. Nah, di dalam konteks ini ada hal-hal yang sifatnya cukup strategis, terutama atau wabil khusus dalam konteks DKI Jakarta. Tampaknya ada kekuatan besar yang mencoba untuk meyakinkan partai-partai di luar KIN untuk bisa menerima proposal KIN, ketika kemudian berkaitan dengan potensi majunya Anies Baswedan. Karena kalau misal dalam lingkup Jakarta, Anies Baswedan terbukti memiliki basis pemilih loyal yang cukup memadai,
mampu tampil secara kompetitif dalam Pilpres yang lalu, memang kalah dari Pak Prabowo, tetapi gap-nya praktis hanya 50.000 dengan Pak Prabowo, dan itu tentu menjadi hal yang cukup menjanjikan. Maka kalau misal dalam lingkup lokalitas Jakarta, kita bisa membaca bahwa tampaknya ada agenda politik besar dari kekuatan-kekuatan besar untuk memastikan agar Anies Baswedan tidak masuk atau berlaga dalam pilkada yang akan datang. Karena Anies Baswedan terbukti mampu secara kompetitif tampil sebagai capres di Pilpres yang lalu, meskipun secara gap elektoral sangat jauh dengan gap elektoral dari Pak Prabowo Gibran, tetapi narasi, argumen, kemudian hal-hal yang sifatnya cukup signifikan dalam proses debate dan sebagainya terbukti mampu menggoyahkan konsentrasi, bahkan juga kepercayaan dari internal di lingkup pemenang. Nah, oleh karena itu yang bisa dibaca adalah upaya untuk memastikan supaya kalau misal kemudian Anies berpotensi menang di Jakarta, maka ada kepentingan untuk mengangkat itu. Karena kalau misal Anies menang, maka Jakarta berpotensi menjadi sebuah etalase kekuatan oposisi terbesar dalam lingkup politik di Indonesia dan menjadi sebuah ancaman atau sebuah tantangan bagi kekuasaan baru di bawah pemerintahan Prabowo Gibran dalam kontestasi kekuasaan di Pilpres 2029 yang akan datang. Mas Kevin. Ya, Mas Umam membaca mengenai situasi pada saat ini, seberapa besar kemungkinan terciptanya poros baru begitu? Poros baru tentu semuanya masih terbuka karena praktis kita ketahui dinamikanya sangat luar biasa. Statement dukungan bukan berarti kemudian menjadi final decision, tetapi ketika kemudian sudah didaftarkan ke KPU, kemudian mendapatkan surat rekomendasi yang clear dari partai-partai politik, kemudian terdaftar di KPU, maka sudah selesai. Per hari ini pendaftaran di KPU belum selesai. Bahkan pertemuan di lingkup Kim Plus juga belum terjadi. Maka potensi manuver dari sejumlah partai masih membuka kemungkinan. Meskipun kemungkinan ini tampaknya semakin mengecil, noted bahwa partai-partai di luar Kim, terutama dari partai-partai koalisi perubahan, yaitu Partai Nasdem, kemudian PKB, dan juga PKS sendiri, semakin terbuka menunjukkan gelagat dukungan mereka atau bergabungnya mereka terhadap Kim. Nah, situasi ini yang kemudian menjadi sebuah pertaruhan besar. Apakah misalnya PDIP yang menjadi runner-up atau juara kedua dalam Pileg DKI Jakarta yang lalu, kemudian mampu membentuk koalisi. Karena masih butuh sekitar 7 kursi tambahan. Dan 7 kursi itu hanya bisa ditambah oleh kekuatan partai kelas menengah. Dan kalau misalnya sudah tidak ada kelas menengah yang mampu membackup PDIP, maka praktis PDIP akan kehilangan momentum untuk menciptakan koalisi. Jika itu terjadi, yang bisa dilakukan PDIP adalah mengkampanyekan kotak kosong sebagai sebuah simbol perlawanan terhadap dominasi kekuatan Kim di Pilkada DKI Jakarta yang akan datang. Ya, Mas Umam, terakhir, apakah masih ada peluang PKS itu kembali ke opsi pertama mereka? Ya, tentu segala opsi masih memungkinkan. Dalam politik, manuver, kemudian potensi-potensi, semua tentang kemungkinan itu masih ada. Tetapi di saat yang sama, realitas per hari ini semakin memperkecil potensi itu terjadi. Memang kalau misal kemudian Kim, kemudian terjadi dinamika, kemudian PKS akhirnya tidak bersepakat dengan skema bergabungnya PKS dengan kompensasi cawagup di Kim atau menjadi Kim Plus itu, maka opsinya adalah bergabung dengan PDIP. Problemnya ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan. Pertama, terkait dengan ideological resistance, di mana PKS dan PDIP memiliki basis ideologi yang berbeda. Kalau mereka bisa bersatu, tentu itu kabar baik dalam konteks demokrasi di Indonesia. Tetapi ada hal-hal yang tidak mudah dilakukan karena keduanya, baik PDIP maupun PKS, selama ini basis kekuatan mereka solid karena memang menggunakan argumen-argumen ideologis yang kemudian membedakan dirinya dengan yang lain. Tetapi di saat yang sama, posisi Mas Anies sebagai figur politik non-partai juga agak sedikit merepotkan. Kalau misal kemudian PKS bersatu dengan PDIP,
Lalu siapa yang menjadi cawagup? Apakah PKS sendiri ataukah PDIP? Padahal mereka adalah the winner dan juga runner up dalam Pileg di Jakarta. Komposisi itu yang kemudian membingungkan karena Mas Anies sendiri bukan representasi dari PKS, Mas Anies juga bukan bagian dari PDIP. Nah, pola ini yang tampaknya kemudian agak menyulitkan dan tentu barangkali akan menjadi evaluasi yang cukup produktif, cukup konstruktif bagi Mas Anies, apakah ke depan akan tetap di posisi yang sama dengan jalur non-partai, ataukah pengalaman ini menjadi keterpanggilan untuk akhirnya dalam proses kontestasi kekuasaan akhirnya juga menjadi penting dan relevan untuk masuk dalam partai politik. Satu hal lagi, pengalaman Mas Anies mampu tampil di Pilkada Jakarta 2017 dengan jalur non-partai adalah sebuah prestasi. Kemampuan Mas Anies untuk maju dalam Pilpres 2024 yang lalu tanpa partai adalah sebuah prestasi. Tetapi itu ditentukan oleh momentum. Dan momentum sangat sulit sekali akan terkopi lagi dan terkopi lagi. Dan apa yang terjadi di Pilkada kali ini adalah sebuah jawaban bahwa keberuntungan tidak selalu hadir. Dan rumus dalam konteks berdemokrasi, maka pilarnya adalah partai politik. Nah, ini tampaknya perlu menjadi sebuah media refleksi, kontemplasi bagi Mas Anies dan juga lingkarannya untuk menimbang ulang dalam kontestasi kekuasaan yang akan datang. Mas Kevin. Ya, Mas Umam, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.